Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien positif COVID-19. Sudah ada korban tenaga medis meninggal dunia dan ada pula yang terinfeksi setelah merawat pasien COVID-19. Di saat tenaga medis berupaya maksimal memerangi wabah corona, alat perlindungan diri tenaga medis terus menipis. Belum lagi terus bertambahnya pasien positif corona membuat tenaga medis mulai kewalahan. Pemerintah kini dituntut memberikan perlindungan kepada mereka tenaga medis yang berada di garda terdepan merawat pasien COVID-19. Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Ada Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bu Mufidah. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Rifani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada jarak nih Bu, social distance 1 meter ya Bu. Harus jauh-jauh. Harus jauh-jauh, nggak boleh deket-deket. Dan melalui sambungan langsung sudah ada Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Selamat malam Dokter. Selamat malam Mbak Rifana dan para pemirsa sekalian. Oke, dan melalui sambungan telepon juga ada Sekretaris Satgas COVID-19 PBID, Dr. Diah Agustina. Selamat malam Dokter. Selamat malam Dr. Agustina. Apakah sudah bergabung? Ya. Oke, kita mungkin langsung saja ke Dr. Diah Agustina terlebih dahulu sebagai Satgas COVID-19 dari PBID. Dokter dan juga perawat menjadi garda terdepan ini, Dok, untuk menangani pasien COVID-19. Mungkin bisa Anda ceritakan perjuangan teman-teman dokter dan juga perawat dalam menangani pasien COVID ini, Dok. Iya, mungkin dokter dari Direktur Utama RSPI lebih akan bisa menceritakan mengenai realnya. Tetapi yang kami melihat bahwa memang teman-teman dokter, perawat dan petugas kesehatan lain itu sekarang memang sedang berjuang sekali untuk menangani kasus-kasus yang bertambah banyak ini. Tidak hanya di rumah sakit rujukan, tetapi juga ini untuk DKI khususnya kasus-kasus sudah mulai ada di rumah sakit swasta untuk PDP. Jadi terutama di rumah sakit rujukan kami yang melihat adalah teman-teman ini sudah mulai kelelahan begitu. Kan begini, ini kan bencana non alam. Kalau dulu kita menangani tsunami itu satu tim itu diharapkan bertahan di tempat bencana itu tidak lebih dari 2 minggu. Nah, ini teman-teman dokter dan perawat serta petugas kesehatan di rumah sakit rujukan itu kan sudah berjibaku dari lama. Nah, jadi yang kami khawatirkan adalah mereka selain fisik juga mulai lelah secara mental. Nah, ini yang juga harus kita pikirkan. Oke. Nanti saya akan tanya lagi ke Dokter Dia. Saya mau ke Dr. Muhammad Syahril terlebih dahulu, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso. Dr. Syahril, apakah betul tadi yang disampaikan oleh Dokter Dia bahwa ada kekhawatiran para petugas medis terutama dokter dan juga perawat ini kemudian mengalami kelelahan dan juga secara psikis dan juga mental ini juga perlu dijaga. Bagaimana sebetulnya cerita teman-teman dokter di RSPI Sulianti Saroso, Dok, pada saat menangani pasien COVID ini, Dok? Oke, betul sekali. Jadi orang-orang terlibat dalam penanganan kasus coronavirus ini itu mulai dari dokter, perawat, analis, cleaning service, kesehatan lingkungan, termasuk sopir ambulan dan pemulasaran jenazah. Semuanya ini sangat rawan atau sangat riskan terhadap penularan dari virus ini. Nah, tentu saja semua ini harus dijaga stamina, komitmen maupun integritasnya. Kalau kekhawatiran, saya kira sebagai manusia mesti semuanya khawatir ya. Tetapi kami sudah meyakinkan seluruh petugas kesehatan harus mempunyai suatu SOP yang harus dia patuhi, di mana setiap petugas yang akan kontak itu harus aman dengan alat pelindung dirinya. Dan kemudian dia juga harus selamat
bagi dia maupun lingkungan aja. Nah, tentu saja dengan banyaknya kasus ya, ini tentu saja membuat suatu kelelahan juga. Nah, ini juga butuh maintenance yang khusus dari kami direksi maupun dari pemerintah agar mereka ini selalu komit dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas mulia ini. Oke, Dok, sebetulnya apa tantangan terberatnya sih, Dok, bagi teman-teman petugas medis ini dalam menangani pasien COVID? Ya, saya kira yang paling saya tahu mereka ini adalah kekhawatiran akan terjadinya infeksi kepada mereka, tertular. Nah, saya kira ini sangat wajar, tetapi kami meyakinkan apabila semua petugas mempunyai kepatuhan terhadap SOP yang ada dengan alat pelindung diri, cuci tangan, saya kira ini satu hal yang insya Allah akan terhindar dari penularan itu. Nah, contohnya saja bagian analis, yang mengambil swab tenggorokan itu, dia kan langsung berhubungan yang paling dekat, gitu. Sehingga dia harus betul-betul perfect di dalam alat pelindung dirinya, sehingga dia tidak akan tertular atau terinfeksi dari pasien tersebut. Oke, saya mau ke Bu Mufidah terlebih dahulu. Dari hasil penjelasan tadi dari Dokter Syahril maupun dari Dokter Dia, ada kekhawatiran terjangkit, kemudian sudah mulai kelelahan. Teman-teman di Komisi 9 melihatnya bagaimana ini? Artinya tenaga medis kita sudah mulai kewalahan mungkin menghadapi pasien-pasien positif COVID-19 begitu, Bu Mufidah? Iya, yang pertama Mbak Nana, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fasilitas kesehatan ya, rumah sakit, klinik dan juga puskesmas yang sudah menangani pasien-pasien suspek maupun COVID-19, karena kadang-kadang mereka juga datang ke rumah sakit biasa juga, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga medis dan seluruh SDM yang sudah all out juga ya. Kami sangat mengetahui dan kami mengikuti perkembangannya hari demi hari, walaupun kita masih reses tapi di grup WA Komisi 9 itu selalu monitoring kita ya, apa yang sedang terjadi, dan kami juga sudah menerima masukan ataupun tadi ya suara jeritan hati Jeritan gitu hati ya. para petugas medis ya, Bu, kami ya. sangat memahami dan sangat mengerti sekali situasinya, karenanya kami sangat memberikan apresiasi dan empati yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan semua SDM yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ini untuk menangani pasien suspek ataupun positif COVID-19. Nah, setelah itu kita dari Komisi 9 memang karena sedang reses, jadi kita koordinasi by online ya, by online, dan kita sangat ingin sekali ada tindakan yang ataupun kebijakan yang sangat cepat pada saat ini dilakukan oleh pemerintah. Artinya kita sangat memahami pemerintah sudah melakukan beberapa upaya, Mbak Nana. Kita juga menghargai upaya-upaya tersebut ya, dari sebelum ada pembentukan tim sampai sekarang alhamdulillah sudah ada pembentukan tim, dan mudah-mudahan gugus tugas ini mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tapi saat ini memang terjadi keluhan ataupun data yang kami temukan di lapangan itu pada saat ini di rumah sakit itu sudah mulai tadi ya, tenaga medis dan non medisnya sudah benar-benar overload dengan segala pasien-pasien yang datang sangat banyak. Kemudian juga alat kesehatan. Alkes ini sudah mulai berkurang, seperti misalnya ventilator itu sudah mulai berkurang karena semua digunakan gitu ya. Begitu juga ruang isolasi. Ya, kita sudah mendengar dan melihat ruang isolasi juga sudah terpakai semuanya, sehingga perlu ditambahkan segera, dan juga obat serta alat-alat yang dibutuhkan untuk menguji spesimennya seperti alat toolsnya gitu ya. Dan juga perlindungan terhadap SDM ini juga sangat diperlukan. Oke, nanti kita akan bahas soal perlindungan terhadap para tenaga medis. Saya mau ke Dokter Syahril terlebih dahulu. Betul tidak apa tadi yang disampaikan oleh Bu Mufidah, bahwa alat-alat perlindungan diri ini sudah mulai menipis begitu, Dok, sehingga memang para petugas medis ini kesulitan untuk bisa melindungi dirinya begitu, Dok. Dan juga fasilitas-fasilitas, ruang perawatan itu juga menjadi concern utama gitu dari teman-teman petugas medis. Jadi kalau di RSPI Sulianti Saroso, alhamdulillah kami sudah mempunyai suatu perencanaan dan perkiraan alat pelindung diri itu untuk sekian waktu yang lama. Nah, tetapi dengan meningkatnya pasien ini, maka perlu ada suatu persiapan penambahan
alat pelindung diri itu jangan sampai kehabisan di tengah-tengah. Karena begitu nanti pasiennya banyak, maka kebutuhannya juga akan meningkat. Nah, alhamdulillah ini dari Kementerian Kesehatan maupun dari beberapa swasta itu memberikan perhatian dan bantuan kepada kami untuk menambah alat pelindung diri ini. Saya kira ini cukup membantu, tetapi tetap perlu untuk prediksi atau persiapan bagi seluruh rumah sakit di Indonesia. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan cari tahu sebetulnya perbandingannya berapa dokter spesialis paru di Indonesia dengan pasien yang sudah diperiksa untuk COVID-19. Kita akan bandingkan apakah memang setara, apakah tenaga medis kita, terutama dokter ini bisa cukup untuk menangani pasien-pasien COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya akan kembali berbincang dengan Dr. Dia Agustina, Sekretaris Satgas COVID-19 PBID. Dokter, saya mau bertanya, kita sudah kumpulkan datanya ini, bahwa jumlah dokter spesialis paru seluruh Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan, data Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ada 1.106 dokter. Itu betul, Dok? Ya, betul. Betul, betul. Betul. Artinya dengan 1.106 dokter dan jumlah orang yang diperiksa sampai hari ini saja itu 1.255 orang, apakah kemudian itu akan menimbulkan kewalahan begitu, Dok, dari dokter-dokter itu untuk bisa menangani pasien-pasien COVID? Seluruh Indonesia loh, Dok, kita bicara. Iya, jadi kan begini, kita yang menjadi DPJP memang disepakati untuk tim ini adalah dokter paru, dokter spesialis paru. Kemudian selain dokter spesialis paru, bila tidak ada dokter spesialis paru di rumah sakit, maka yang bisa menjadi DPJP atau dokter penanggung jawab pasien adalah bisa dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru. Kemudian bisa juga kita nanti kalau misalnya kurang, kita akan memakai dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tapi ini kan tim, jadi tidak hanya dokter paru, di situ kita juga butuh untuk pasien-pasien yang intensif, tentu ada intensive care atau anestesi intensive care, kemudian juga ada dokter-dokter yang lain. Nah, kalau tidak salah sekarang di rumah sakit rujukan itu juga dibantu oleh dokter-dokter residen yang ada di sana atau dokter yang sedang mengambil spesialisasi. Saya mohon boleh meneruskan sedikit nggak, Mbak? Boleh, silakan. Ya, jadi karena hal seperti ini maka memang kan kalau seorang dinyatakan positif, maka kan dokter yang merujuk dari rumah sakit asal pun atau perawat yang dari rumah sakit asal juga menjadi ODP. Artinya kan dia harus diistirahatkan 14 hari kalau kasus yang dirujuk ternyata positif, berarti jadi ODP kan. Nah, yang kita khawatir ini dengan adanya yang istirahat, maka kan karena prosedurnya harus begitu. Kalau ODP ya harus istirahat di rumah. Nah, itu lama-lama kita akan bisa kekurangan tenaga medis. Jadi kita memang sedang mendata untuk persiapan. Barangkali sekarang masih bisa dihandle. Tapi untuk persiapan kita sedang mendata apakah bisa, kan ini nyebarnya nggak semua di tempat-tempat yang banyak. Nah, jadi apakah bisa nanti menjadi dokter pengganti begitu. Oke. Selain soal jumlah dokter spesialis paru yang menjadi memang tulang punggung utama ya dalam kasus COVID-19 ini, kita juga mengumpulkan informasi dari Kementerian Kesehatan. Apakah dari PBID sudah mendengar? Ini mungkin bisa ditunjukkan di layar meskipun dokter Dia dan juga dokter Syahril tidak bisa melihat, tapi saya dengan Bu Mufidah nanti bisa menunjukkan kepada publik melalui layar ini bahwa tenaga medis kita sudah meninggal, 1 orang perawat sudah meninggal dunia, kemudian ada 4 perawat positif dan 3 dokter PPDS atau dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis sudah positif. Anda bisa mengkonfirmasi itu, Bu Dia, Dokter Dia? Kalau yang perawat yang meninggal itu sudah diinformasikan resmi bahwa ada perawat yang meninggal, kan seperti itu. Tapi masalahnya kalau yang
dokter residen yang sedang dirawat, kemudian perawat yang sedang dirawat. Saya belum mendapat informasi apakah itu sudah positif atau masih menunggu hasil. Itu yang kami sebenarnya ingin kita ini diinformasikan sehingga kita bisa bisa lebih mengetahui posisinya sampai di mana begitu. Artinya IDI belum diinformasikan, belum ada transparansi begitu ya dari Kementerian Kesehatan, tenaga medis mana saja dan siapa saja kemudian yang sudah terinfeksi begitu ya dok ya? Iya, jadi statusnya apakah masih PDP atau sudah positif itu yang jujur kami tidak mendapat resmi, hanya kami melihat dari kalau itu diumumkan. Oke. Kembali ke Bu Mufidah, Anda melihat tadi penjelasan dari Dokter Dia dan juga Dokter Syahril bahwa memang sangat rentan sekali tenaga medis kita untuk tertular. Dari data yang sudah kami kumpulkan tadi juga memang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan ada satu perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta meninggal dunia karena merawat pasien COVID warga negara asing. Kemudian ada kemungkinan 4 perawat yang positif dan juga 3 dokter yang dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis itu kemudian positif. Komisi 9 melihatnya ini rentan sekali sebetulnya tertular gitu loh. Iya Mbak Nana, dokter dan juga perawat dan juga tenaga-tenaga yang berada di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang memang merawat pasien-pasien suspek dan positif COVID-19 ini merupakan komponen masyarakat yang paling rentan dan berisiko tertinggi. Berisiko tertinggi terjangkit dari COVID-19 ini. Karenanya kita sangat mengharapkan sekali adanya peningkatan yang lebih baik lagi ataupun lebih signifikan perhatian dari pemerintah terkait perlindungan terhadap para tenaga medis dan juga para medis yang lainnya dan juga SDM yang lainnya yang memang bekerja di rumah sakit ya. Paling tidak bagaimana semua perlengkapan alat itu disediakan seperti tadi alat pelindung diri harus di stok lebih banyak lagi untuk mengantisipasi. Ya kita tidak berharap ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini segera berakhir. Tetapi kan kita harus mempersiapkan kalau memang terjadi penambahan pasien ya. Jadi karena alat pelindung diri ini nanti bisa dikonfirmasi ke para dokter ya, katanya dipakai sekali pakai gitu. Oke, nanti kita tanya nih. Ya, artinya berarti ini kan akan sangat dibutuhkan sangat banyak sekali. Kalau ada sekian pasien sekali sekali dikunjungin harus langsung 1 kali pakai kan berarti dibutuhkan berapa banyak alat pelindung diri. Jadi ini sudah harus dihitung juga ya, artinya harus mulai membuat proyeksi kebutuhan. Kalau pasien segini berarti ada dokter segini, maka dibutuhkan alat pelindung diri sekian termasuk untuk perawatnya seperti apa. Ini penting sekali karena ini pelindungan pertama. Pelindungan pertama dan para dokter dan para perawat serta tenaga SDM yang lainnya yang melayani ini adalah sangat rentan tertinggi di dalam untuk terjangkit dari virus COVID-19 ini. Kita juga berharap ada penambahan nutrisi, perhatian nutrisi ya untuk supaya imunitas dari para dokter, perawat dan juga SDM yang lainnya yang bekerja di sana juga bisa terprotek lebih baik lagi ya. Karena berinteraksi nggak ada COVID aja yang namanya rumah sakit kan banyak rawan sekali gitu ya, apalagi ini ada COVID-19. Jadi peningkatan nutrisi perlu diberikan dan juga perlindungan juga terhadap perlindungan tadi ya terhadap keluarganya juga. Ini kan mereka kan bekerja ketika pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga. Artinya perlindungan terhadap keluarga juga perlu diperhatikan. Dan tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dokter Dia. Memang kita juga dari Komisi 9 menginginkan sekali adanya transparansi ya. Artinya sebenarnya angka ini berapa, yang suspek berapa, yang positif berapa, dan berharap itu diinformasikan dengan cepat. Nah, ini berarti akan sangat tergantung dari proses uji spesimen. Bagaimana proses uji spesimen ini, alhamdulillah kita memberikan penghargaan ya, karena ada penambahan balai laboratorium yang bisa difungsikan, tidak hanya semua ke Balitbangkes Pusat gitu. Sekarang sudah tersebar ya? Ya, sekarang sudah tersebar, tapi bagaimana supaya mekanisme ini bisa cepat gitu, tidak harus menunggu berapa hari, karena ini dibutuh. Kayak tadi saya sempat mendengar Pak siapa tadi itu yang sebelum acara kita itu kan dia menunggu berapa hari istrinya positif atau tidak, itu membuat tekanan yang sangat luar biasa. Dokter Syahril, di rumah sakit Anda sebagai bentuk transparansi ini, apakah kemudian ada petugas medisnya yang juga terinfeksi? Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, kami sampaikan kalau di RSPI pasien ini ditangani komprehensif ya, jadi tidak hanya oleh dokter paru, tapi ada juga psikolog, ahli gizi, fisioterapi, karena begitu dia lama di ruang isolasi, maka perlu dokter-dokter yang itu untuk memberikan
kebersamaan di dalam perawatan itu, termasuk kalau dia masuk di ruang ICU, berarti ada spesialis anestesi di situ, Pak ya. Nah, jadi untuk di kami akan transparan kepada seluruh pegawai. Jadi pertama kami memberikan fasilitas seluruh pegawai kita, terutama yang punya risiko tinggi, lokasinya dilakukan pemeriksaan medical check-up dan swab tadi, karena ini suatu risiko. Kemudian kami juga memberikan suplemen kepada mereka agar mereka untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi betul, Mak, tadi yang alat pelindung diri, khususnya yang nanti pasien yang positif, itu kami hitung satu pasien saja itu membutuhkan 20 set, Mbak, 20 set sehari. Nah, itu bisa dibayangkan dan dikalikan orang dan hari, sehingga ini membutuhkan perhatian khusus dari kita semua agar alat pelindung ini jangan sampai putus dan kurang. Kalau tidak, maka akan terjadi yang cukup besar bahaya bagi kami petugas kesehatan itu, Pak. Oke, tadi menjawab pertanyaan saya, Dok, apakah kemudian sebagai bentuk transparansi Anda sebagai Direktur Utama sudah mengecek kondisi kesehatan dari para petugas medis, apakah ada yang terinfeksi sampai sejauh ini di RSPI Sulianti Saroso, Dok? Kami belum mendapatkan, alhamdulillah, sehingga semuanya dalam koridor yang hasilnya negatif, walaupun belum semuanya diperiksa, Mbak. Ya. Baru sekitar 100 orang dari 500 secara bertahap. Ya. Nah, kemarin ada juga petugas kita yang ikut di di Pulau Seribu, kita cek juga terakhir, alhamdulillah negatif. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Bu Mufida dan juga Dokter Dia bahwa para petugas medis kita memang yang paling rentan begitu, terutama ada beberapa yang kemudian rentan dan meninggal dunia begitu, Dok. Nah, apa sebetulnya faktor-faktor yang membuat para petugas medis ini sangat rentan? Karena kalau kita kumpulkan itu ada dosis virus turut berpengaruh, kemudian tingkat keparahan pasien yang ditangani dan juga imunitas petugas medis pada saat menangani pasien COVID gitu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu, Dok. Betul, jadi kita sudah menyisir para petugas dan dokter ini yang punya faktor-faktor risiko, namanya usia, kemudian ada penyakit bawaan, maka dia tidak langsung berhadapan kepada pasien yang corona positif ini, dia di tempat-tempat yang lain. Tetapi bagi perawat, dokter, dan yang lain dia prima, maka kita jadwalkan mereka untuk menangani secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu mengingatkan mereka untuk patuh terhadap pemakaian alat pelindung diri serta menjaga stamina. Dan juga kami memberikan suplemen tambahan sama makanan tambahan setiap kali para tugas ini yang jaga gitu loh, Pak. Artinya di RSPI Sulianti Saroso, dokter-dokter ataupun petugas medis lainnya yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid itu memang tidak diperbolehkan untuk menangani pasien COVID-19 begitu ya, Dok ya? Iya, kami sisir itu dan tidak terlibat secara langsung karena kami khawatir itu membawa risiko bagi petugas tersebut itu loh, Mbak. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Apa harapan dari para tenaga medis dan juga apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk melindungi para petugas medis kita yang berada di garda terdepan menangani pasien COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya akan tunjukkan data pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sampai pada hari ini. Ternyata pada hari ini penambahannya cukup banyak, ada 55 kasus positif. Mungkin bisa dilihat di layar bersama-sama. Jumlah orang yang diperiksa 1.255 orang. Kemudian positif hari ini diumumkan oleh juru bicara penanganan COVID-19 pemerintah, Pak Ahmad Yuryanto, ada 227 orang, negatif yang sudah dites 1.083 orang, meninggal dunia 19 orang, paling banyak di Provinsi DKI Jakarta 12 orang dan sembuh 11 orang. Ini bagaimana Bu Mufida melihatnya terus bertambah dalam satu hari, lonjakannya cukup banyak. Antisipasinya dari tenaga medis yang berada di garda paling depan ini akan seperti apa ini, Bu? Kalau misalnya kemudian tidak segera ditangani begitu.
Iya, kita sangat prihatin ya dengan pertumbuhan angka yang positif ini semakin tiap hari selalu menambah. Artinya ini harus menjadi satu introspeksi buat pemerintah, dan juga kita mengharapkan seluruh masyarakat juga bisa membantu dalam hal ini untuk bisa mengikuti kebijakan-kebijakan social distancing ya, karena memang ini harus untuk membantu tenaga medis ini juga kita harus membantu memotong mata rantai juga penularan ini ya. Artinya mata rantai penularan ini supaya tidak menambah pasien. Kalau bertambah terus pasien kan kasihan nih tenaga-tenaga medis kita kan yang cuma terbatas, tadi disebutkan jumlahnya sekian. Nah, ini harus menjadi perhatian yang lebih ekstra lagi dari pemerintah, dan juga mari kita sama-sama semua masyarakat ya, kita tingkatkan partisipasi publik kita, bagaimana kita juga bisa membantu para tenaga medis ini untuk bisa memotong mata rantai penularan ini, mengurangi lah paling tidak. Nah, social distancing ini sebenarnya satu hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita menjaga diri, imunitas diri kita, dan juga menjaga supaya tidak tertularin dari COVID-19. Nah, tadi terkait dengan pelindungan kembali ya, Mbak Nana. Nanti kita akan bahas itu soal perlindungan terakhir nih. Kita mau tanya dulu ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, dengan terus bertambahnya kasus positif COVID-19, hari ini ada 55, dan yang informasi terakhir yang kami dapatkan di rumah sakit Anda ada sekitar 11 pasien begitu Dok yang dirawat gitu. Nah, ini kalau bertambah terus bagaimana kesiapan para petugas medis kita yang di garda terdepan, kemudian juga fasilitasnya bagaimana Dok? Terima kasih. Jadi di Sulianti Saroso itu sudah punya skenario. Ya, skenario yang pertama adalah dengan 11 ruang isolasi. Kemudian skenario 2 kita akan menambah 15 ruang isolasi lagi. Kemudian tahap berikutnya 20 dan sampai 90. Dan saat ini RSPI Sulianti Saroso sudah dinyatakan sebagai rumah sakit COVID-19. Artinya tidak lagi menerima pasien di IGD maupun dirawat inap pasien non-COVID. Nah, tetapi kami sudah menyusun kebutuhan, yaitu kami memerlukan tambahan tenaga dokter, tenaga perawat, dan yang lain sudah kami susun. Sehingga harapan kami dari pemerintah maupun Dinas Kesehatan DKI itu dapat membantu kami memenuhi kebutuhan tenaga. Yang kedua, kebutuhan alat pelindung diri tadi tentu saya kira Mbak. Itu sangat pokok. Karena kami saat ini fokus betul-betul menangani pasien yang ODP maupun PDP serta yang confirm di rumah sakit. Jadi kami harapkan kami dibantu untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, baik dokter, perawat, dan seterusnya, tapi juga membantu logistik yang lain sehingga kami hanya siap bekerja melayani garda terdepan kepada pasien yang kami rawat itu, Mbak. Oke. Saya mau ke Dokter Dia. Dokter Dia, apakah kemudian PBID sudah menyiapkan formula begitu untuk bisa membantu dokter-dokter spesialis, baik para tenaga medis juga, kalau misalnya kemudian pertumbuhan angka penyebaran COVID-19 ini terus bertambah di Indonesia? Formulanya apa Dok? Apakah kemudian dokter-dokter umum, dokter-dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis kemudian akan terus dilibatkan, atau formulanya apa Dok dari PBID? Iya, tentu tidak bisa hanya dokter paru, memang butuh tim. Nah, dan ini jujur saja kami sudah walaupun masih belum diumumkan terbuka, tapi kami mulai mendata kemungkinan relawan. Jadi relawan dokter spesialis, penyakit dalam, dan spesialis yang lain yang mungkin bisa kita minta bantuan. Kemudian kalau residen sudah turun ya Mbak. Terus kemudian mungkin dokter umum untuk membantu di garda terdepan triasenya. Karena kan tadi disampaikan yang di rumah sakit rujukan sudah khusus merawat yang COVID. Tentu butuh triase untuk membedakan mana yang COVID atau bukan. Gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi saya ingin menyampaikan, mohon izin sekali. Mengenai COVID ini itu bukan semata-mata masalah medis. Jadi kalau kita ingin mencegah agar kasus tidak bertambah dengan cepat, pada saat yang bersamaan, saya setuju dengan Ibu Mufidah tadi, terima kasih Bu, bahwa ini masalah kita semua. Pencegahan itu tidak bisa diabaikan. Ini sangat penting sekarang dan krusial sekali. Jadi kalau sudah sampai ke rumah sakit, itu sudah ya di fase yang sudah
mohon maaf agak terlambat, tapi seharusnya kita mencegah ketika penyebaran ini atau penularan ini belum terjadi. Jadi sekarang kalaupun mau social distancing, kami mohon bantuan agar kasus-kasus ini tidak bertambah dengan cepat pada saat yang sama, maka pelaksanaan social distancing ini harus diawasi betul. Harus diperketat betul bahwa tolonglah jangan ada keramaian, jangan berkunjung di yang banyak orang. Kemudian kalaupun terpaksa sekali jaga jarak, tapi terpaksanya ini benar-benar terpaksa. Jadi lebih baik sekarang gerakan ayo di rumah itu atau social distancing atau bekerja dan belajar dari rumah itu benar-benar kita lakukan. Jadi saling mengawasi, saling mengingatkan bahwa kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mengupayakan benar-benar bertahan di rumah, bekerja di rumah saat ini, kasusnya akan membludak. Yang kami khawatir kalau nanti membludak dalam waktu yang cepat, berapapun yang disiapkan soal medisnya itu tidak akan bisa ditangani dengan baik. Jadi sekarang masalahnya adalah pengetatan pada pelaksanaan social distancing itu. Menurut kami seperti itu. Oke, dari PBID apakah melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah bisa melindungi para petugas medis? Apakah harus ada kebijakan yang lebih berat lagi, kebijakan yang lebih pasti lagi seperti mungkin pemberian asuransi dan juga perlindungan hukum begitu? Kalau itu tentu itu kita harapkan, mudah-mudahan bisa. Tapi yang paling di depan mata adalah kami mohon APD itu, APD untuk seluruh petugas kesehatan. Terus kemudian yang kedua kami mohon menghimbau agar petugas kesehatan ini, dokter, perawat dan yang lain-lain itu tidak bekerja, kalau memungkinkan tidak bekerja pada satu hari lebih dari satu shift misalnya. Nah itu untuk menjaga juga kesehatan dan keselamatan mereka. Oke, terima kasih Dokter Dia. Saya mau ke Dokter Syahril terlebih dahulu, nanti baru saya ke Bu Mufidah. Dokter Syahril, di tempat Anda di RSPI Sulianti Saroso, apakah kemudian sudah diperlakukan pembagian shift begitu dok, untuk mengurangi load kinerja dari para petugas medis begitu dok? Oh ya sudah Mbak. Jadi kita sudah memperlakukan mereka bekerja dalam 8 jam gitu ya, untuk yang shift 3 shift, pagi, siang dan sore ya, sehingga dia besoknya dia libur ya gitu. Jadi kita menjaga stamina ini agar para dokter, kemudian perawat dan petugas yang lain dapat beristirahat. Tetapi begitu ada eskalasi penluasan ruang isolasi tadi, kami tidak cukup sehingga kami membutuhkan bantuan. Saya setuju sekali dengan dari Mbak Dia dari PBID tadi. Saya kira relawan itu sangat kita butuhkan nanti. Jadi pokoknya RSPI membutuhkan, rumah sakit yang lain membutuhkan, sehingga nanti kami cukup terbantu dengan apa namanya tambahan tenaga ini. Oke, terima kasih sekali Dokter Syahril. Terakhir saya mau ke Bu Mufidah. Apa evaluasi dan juga saran Anda kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para petugas medis kita yang berada di garda terdepan? Tadi kalau sudah disebutkan oleh Dokter Syahril dan juga Dokter Dia, APD itu yang menjadi yang paling utama alat perlindungan diri. Saat ini memang APD yang menjadi kebutuhan inti. Dan juga relawan tadi juga karena itu pelindungan paling basic, Mbak. APD itu pelindungan paling basic buat para tenaga medis dan juga artinya semua SDM yang bekerja di situ membutuhkan APD tersebut kan. Termasuk yang mengantar makanan dan sebagainya, ini kan harus diperhatikan juga. Jadi APD ini memang harus di stok sangat banyak ya. Tadi sudah dihitung juga kan sama Dokter Syahril, kalau satu pasien 20 APD gitu, itu bisa kita bayangkan seperti apa. Jadi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah kalau memang bisa membantu terhadap pengadaan dari APD, dan anggaran harus disiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan dari rumah sakit, dari tenaga medis dan tenaga SDM yang lainnya yang memang membantu di dalam penanganan COVID-19 ini. Selain itu juga harus ada, tadi Mbak Nana menyebutkan perlindungan hukum dan perlindungan asuransi. Saya kira ini juga penting ya. Dan juga pembagian kerja tadi juga sangat bagus sekali kalau itu bisa dilakukan. Karenanya kami sangat meminta kepada pemerintah pusat dan daerah yang memang punya wewenang di dalam hal ini,
tadi ya stok APD, kemudian juga obat-obatan ya. Vitamin-vitamin yang diperlukan oleh para tenaga medis dan juga tenaga-tenaga SDM yang lain juga oleh pasien kan pasti karena belum ada vaksinnya kan obat-obat ini kan dibutuhkan sangat tinggi sekali yang multivitamin dan sebagainya. Juga bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan ya seperti misalnya untuk swab dan sebagainya. Dan juga tadi saya memang sangat menekankan sekali pemerintah harus menggerakkan partisipasi publik lebih baik lagi dan masyarakat juga harus bisa terlibat. Mari kita sama-sama membantu bagaimana bersatu kita untuk bisa melawan COVID-19 ini agar masyarakat Indonesia bisa terbebaskan dari wabah COVID-19 ini. Jadi kita berpesan sekali pemerintah untuk sesegera mungkin memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari rumah sakit, klinik ataupun semua fasilitas kesehatan dan juga dari kebutuhan tenaga medis dan paramedis dan SDM yang lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Oke, terima kasih sekali Bu Mufidah, anggota Komisi 9 DPR RI yang sudah memberikan masukan juga kepada pemerintah dan tadi sudah bergabung dengan kita Dr. Dia Agustina, Sekretaris Satgas COVID-19 PBID dan juga Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril, dan semoga pemerintah segera punya strategi dan juga formula untuk bisa menekan penyebaran angka COVID-19 dan melindungi para tenaga medis kita yang berada di garda terdepan untuk menangani para pasien COVID-19. Dan pasar modern atau supermarket dan pasar tradisional mengantisipasi penyebaran virus corona dengan berbagai cara. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.